Nah, judulnya wes sudah jago TikTok ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini sih sebenarnya saya yakin lah semua teman-teman udah punya yang namanya akun TikTok ya. Nah, kalau udah punya akun boleh dibuka dulu ya. Karena tujuannya akun ini kan kita nambah temen nih ya judulnya ya. Nunggu nambah pertemanan ya, banyak teman banyak rezeki katanya kayak gitu ya. Dan lagi TikTok ini luar biasanya kita nanti lebih meluas teman-teman ya. Semakin kuat kita nanti di sini, nah nanti kita juga semakin nengok jauh kita terkenal gitu. Nah ini akun TikTok saya, teman-teman boleh di add dulu lah ya. Jadi kebetulan saya di bidang properti ya. Jadi TikTok ini teman-teman sebenarnya bisa untuk dalam bidang hal apapun ya, tidak hanya di properti. Misal nanti seperti tadi Pak Agus di dunia pengobatan atau jual obat juga bisa ya. Mau fashion juga bisa, mau makanan bisa, apapun lah ya, bisa semuanya di sini. Nah, karena kenapa sih di TikTok ini orang-orang lagi demen-demennya gitu ya, lagi suka-sukanya pakai TikTok. Karena TikTok ini sangat mudah ya. Dia platform itu yang paling mudah dan paling gampang gitu loh. Pertama itu, yang kedua sebagai media hiburan juga. Nah, orang-orang sekarang lihatnya TikTok itu semakin ada yang aneh-aneh gitu loh ya. Lucu-lucu itu kan banyak sekarang TikTok ya. Belum lagi berita-berita ya, luar biasa. Kemudian belum lagi yang namanya hiburan-hiburan yang lain ya, kadang-kadang joget-joget gak jelas tuh ya, tapi oleh duit ternyata dari situ toh. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tuh heran. Aku juga kadang heran kok bisa gitu ya joget-joget dapat duit. Nah, itu ternyata ada ilmunya sendiri teman-teman ya. Tapi yang di sini aku nggak ngajarin joget-joget loh ya. Kebetulan di sini apa namanya? Nah, ini akun TikTok saya depannya seperti ini ya. Apakah sudah di follow ini teman-teman untuk akun saya nih? Saya Nah, sudah ya ini follow Bu depan Dwi, saya follow. udah follow ya teman-teman ya. Nah, ini akun saya ya, terima kasih Pak Juari mau di-follow teman-teman yang lain ya. Supaya nanti kita saling support ya. Kita saling support, kita saling kasih like ya. Nanti setiap video-video yang masuk kita wajib lah, kita wajibkan untuk bikin yang namanya kasih love-nya ya, kayak gitu. Siap. Boleh teman-teman akunnya di link dikirim ke chat semuanya ya. Nanti kita bantu ya Kak Anessa ya. Nanti kita bantu untuk saya follow juga itu ya nanti ya. Seperti itu. Ya, betul sekali. Kita saling follow ya. Nah, teman-teman ini kebetulan TikTok saya kan memang di dunia properti ya. Jadi ya isinya ya properti tok gitu ya. Jadi kenapa sih kok harus dengan pakai TikTok ya? Nah, ceritanya tuh karena TikTok ini paling mudah, teman-teman ya. Paling mudah, kemudian yang kedua, dia paling jangkauannya juga sangat luas ya. Bisa sampai ke seluruh Nusantara Indonesia, bisa sampai luar negeri ya, itu menjangkau semuanya. Nah, itu kelebihannya TikTok tuh seperti itu. Jadi akhirnya sama teman-teman ini buat yang namanya untuk ya ada yang berjualan ya, karena lebih gampang, lebih mudah gitu loh ya. Maksudnya jangkauannya luas tuh, bisa keluar negeri ya. Saya juga kemarin ada yang dari Taiwan, dari Malaysia, itu beli kafling juga ada, sampai segitunya itu ya, pakai TikTok. Nah, enaknya TikTok tuh gitu, mudah dan menghibur itu ya, membuatnya kita tuh menghibur ya. Intinya sih kalau kita yang tujuannya pasti untuk inilah ya, closing ya, karena mengarahnya kita ke yang namanya penjualan ya. Kita namanya mendapatkan cuan lah orang Jawa ini ya. Seperti itu. Tujuannya aku bisa closingnya di TikTok seperti itu ya. Nah, kemudian zaman sekarang ini ya, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa semua orang itu pakai TikTok ya. Karena semua tren berasal dari TikTok saat ini ya. Ribuan influencer yang baru juga dari TikTok semuanya ya. Nah, TikTok sendiri itu nanti ada beberapa apa namanya istilahnya itu, kalau orang Jawa itu ada macam-macam yang bisa dikerjakan ya, bisa jadi influencer juga bisa, mau jadi affiliate juga bisa, jadi seller juga bisa, bahkan jadi hostnya live juga bisa ya. Nah ini nanti yang teman-teman bisa pilih sesuai hati nuraninya masing-masing ya, sesuai hobinya apa, mungkin bisa aspirasikan yang namanya TikTok tadi ini ya. Nah, salah satunya affiliate. Nah, affiliate nanti ada di Jabnus atau Jabis ya. Saat ini nanti akan juga ada namanya affiliate. Nah, nanti
teman-teman akan tahu pas akhir-akhir nanti ya Kak Nesya ya, tentang affiliate itu apa di Zabis ya. Kemudian, nah ini yang tadi juga saya awal sampaikan bahwa TikTok itu sudah mendunia di mana-mana ya. Nah, jadi nek wong Jawa ini wis luar biasa sampai Indonesia ini peringkatnya kedua ya. Jadi orang Indonesia itu kelihatan kalau suka belanja, ya, suka makan, itu orang Indonesia terutama orang ya. Semuanya wis belanja apapun semua di TikTok ya. Setiap hari belanja apapun lewat TikTok. Itu sudah sangat-sangat gampang sekali. Bahkan saya juga belanja juga pakai TikTok ya. Sekarang apapun rinso dan lain-lain pakai TikTok ya. Hal kecil-kecil aja pakai ke TikTok belanjanya. Nah, itu yang akhirnya orang tuh mudah untuk belanja di situ ya. Kemudian yang kedua, dari yang memungkinkan Anda membuat dan mempromosikan bisnis kepada pengguna TikTok dengan menggunakan platform ini. Anda dapat menargetkan audiens tertentu berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Nah, ini maksudnya di TikTok itu ya, nanti teman-teman itu bisa mempopulerkan, Ya, bisa dagangannya nek Jawa ya. Istilahnya itu bisa dijual di TikTok itu nanti bisa ditargetkan gitu loh ya. Nanti sesuai demografi, sesuai minatnya, bahkan sampai perilaku pengguna kita bisa menargetkan di situ ya. Seperti itu. Oke, Kakak Pato ya, kita pasti nanti saling support nanti Kak ya. Nah, yang kedua ini selanjutnya saya kasih untuk yang mata rantai perubahan dulu ya, karena sebelum kita menuju hanya ke TikToknya sendiri. Sebelumnya tuh TikTok itu kan bahwasanya untuk inilah kita membuat kita itu terkenal ya. Jadi kalau kita jualan di TikTok, kita kan harus tahu dulu yang beli itu siapa sih di TikTok itu. Nah, orang akan percaya kalau kita memang sudah konsisten di TikTok, bikin VT-nya sudah banyak di TikTok, ya, istilahnya mah branding gitu ya. Itu jual muka itu orang Jawa bilang ya, jual muka. Oh yang jual ternyata Pak Agus, oh ini yang jual ternyata Pak Mansur, oh yang jual ternyata Pak Ismail. Karena apa? Karena sering lihat wajahnya di TikTok. Nah itu kenapa kita harus sering-sering bikin video. Nah itu tadi supaya nanti kita itu branding kita itu membrandingnya itu lebih kenceng, lebih kuat ya, sampai akun kita juga kuat di TikTok. Seperti itu. Karena tujuannya kita membranding diri kita di TikTok. Itu tadi selain nanti kita dikenal orang, kita tuh terkenal gitu ya. Jadi orang yang beli udah nggak repot-repot, langsung feelingnya ketemu, oh Pak Agus, oh Pak Ismail, oh Mbak Dwi. Nah seperti itu. Jadi orang sudah terkena chemistry kita lewat VT-VT kita atau video-video kita. Nah, untuk menuju ke situ, kita itu kan merubah mindset ya, teman-teman ya. Jadi yang tadi males-males kan di VT ya, kita harus membuka mindset kita ya, merubah mata rantai perubahan kita. Yang dari mulai pola pikir kita ya, kita rubah ya. Kita rubah untuk membuat akun kita lebih kuat, lebih sehat. Itu nanti seperti apa? Nah, itu dari mulai sini pola pikir kita, kemudian nanti akan beralih ke sikap kita nggak jauh lebih bagus ya. Jadi yang maunya tadi bikin video ya, males-males bikin apa ngonten gitu ya. Akhirnya kita harus konsisten, kita rajin ya. Akhirnya sikap kita kan berubah tuh ya. Nah, dengan adanya sikap kita ini berubah, otomatis itu ketindakan kita juga berubah, teman-teman ya. Nah, dengan tindakan ini jika sudah melakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita ada dan lain-lain tentang TikTok kita, nah akhirnya nanti kita itu jadi kebiasaan. Kebiasaan bikin VT. Kalau nggak bikin VT itu kita kayak punya hutang gitu loh ya teman-teman ya. Itu sudah kita, karena apa, sudah ada di kita udah tanamkan rasa itu kepada kita. Oh aku kalau nggak bikin VT itu rasanya beban gitu ya. Ada rasa kayak kurang gitu loh ya. Itu akhirnya buat kita kebiasaan bikin VT terus ya, rajin akhirnya gitu ya. Kemudian akhirnya menjadi karakter kita jadi lebih bagus kan, yang jadinya males-males jadi pintar ya, jadi konsisten, jadi tertib ya, seperti itu. Nah dari semua lingkaran ini, mata rantai perubahan ini Bapak Ibu teman-teman akhirnya bisa merubah nasib kita ya.
Ya memang nasib kita sih tetap kita harus bisa merubah ya kalau kita memang pengen bagus ya, pengen lebih, pengen bertambah gitu ya. Jadi semua tindakan juga harus ditambah, harus dirubah seperti itu. Nah, ini kalau menuju ke mata rantai perubahan gitu, penting sekali nih Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang aku bilang lagi tentang mindset itu ya, ada di sini sebelumnya. Nah, ini dia. Mindset kita harus benar-benar kita rubah ya, ya. Tadi yang suka menghindari tantangan, yang males-malesan itu ya, kita harus suka tantangan itu tadi. Setiap hari harus bikin video, enggak boleh enggak, wajib gitu ya. Nah, suka nggak suka kita harus mau dong kalau kita mau maju. Seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, fokus pada yang namanya solusi. Nah, kita harus fokusnya ke situ ya, solusi yang kita cari ya. Jangan kalau kita memiliki hambatan terus akhirnya lemes gitu aja, tidak mencari solusi apa gitu ya. Tetap kita fokuskan untuk perbaikan yang lebih baik ya. Kemudian kalau kita juga harus bisa menerima kritikan nih Bapak Ibu ya. Nah kadang video kita itu ada yang nggak pas gitu ya. Kalau bikin saya ada yang kurang gitu ya. Saya suka kalau ada yang orang-orang kritik gitu ya. Lebih membangun karena buat kita juga kan. Karena kita nggak tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Kita kan bisa dinilai sama orang lain gitu ya. Kekurangannya apa. Seperti itu. Nanti itu menjadi yang namanya tambahan mindset kita jadi lebih baik ya. Jadi jangan malah menolak kritikan, itu kebalikan malah kita nggak maju-maju nanti ya. Terus kemudian kita harus mengejar reward dengan kerja keras, itu wajib. Ya, pokoknya di sini wajib semua sama Mbak Dwi ini ya. Jangan ingin reward tanpa kerja keras, nggak ada judulnya toh. Semua harus kerja keras di sini ya. Sama dengan kalau kita kerja itu ya di tempat yang lain, nah, kita masih pengen tambahan lagi, kita masih cari job yang lain lah, apalah kayak gitu ya untuk tambah-tambahan ya. Seperti itu. Terus tidak pernah menyerah. Ya harus ini ya. Tidak boleh pernah menyerah di sini. Tetap meskipun kita itu kurang apa, tetap kita harus mengejar kekurangan kita ya. Itu salah satunya tadi yang bilang harus semangat gitu ya. Kemudian belajar dari kegagalan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah gagal jangan terus kita menghindar, terus ditinggalkan, terus cari yang lain. Waduh, kita nanti malah capek kayak gitu ya. Kalau kita belajar dari kegagalan itu lebih enak. Teman untuk yang keunggulan kita yang di TikTok sendiri ya teman-teman ya. Nanti kalau kita bisa membuat promosi atau mengiklankan lewat TikTok itu langsung menghasilkan traffic. Jadi sesuai budget dan terkontrol ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita bisa mengukur ya dengan by data juga. Kemudian banyak pilihan kampanye ya, awareness, traffic live, pesan, konversi shop, dan lain-lain ya. Nanti itu hubungannya kalau kita memang menempatkan yang namanya, untuk apa sih kita iklan ini ya? Biar kita terkenal, atau kita pengen cari customer, atau kita kepingin live aja, atau ngirim pesan, dan lain-lain ya. Kemudian kekurangannya ini Bapak Ibu ya, kekurangannya jadikanlah ini kelebihannya kayak gitu ya. Jadi membutuhkan modal memang wajib ya. Jadi sama halnya kalau kita itu kepingin laris manis ya, kita harus juga membuat kita itu memodali yang namanya iklan kita kan gitu ya. Kalau kita stuck nggak dimodalin juga ya, akhirnya juga tetap-tetap aja jalan di tempat gitu ya. Kemudian berpotensi kena restrict atau banned ya. Nah, ini kadang kita kalau nggak paham-paham banget juga memang sering kena banned juga itu ya. Beberapa kali saya juga sering kena banned, nanti tak kasih caranya ya. Membutuhkan mental untuk menaikkan budget agar tidak boncos. Nah, ini tadi salah satu juga disampaikan sama Kak Nesya ya. Jadi kalau sudah yang namanya mental ini kita nggak mau maju ya, otomatis kita nggak ngeluar duit dong gitu ya. Kita nggak maju-maju ya. Jadi meskipun nanti kita boncos, kita nggak dapat yang namanya penghasilan, kita tetap harus berusaha untuk mempelajari ya bagaimana iklan yang benernya nanti gitu. Seperti itu ya. Kemudian tak lanjut lagi. Nah, di iklan TikTok sendiri itu ada beberapa cara ya, teman-teman ya. Nah, ini yang paling gampang itu adalah bus-bus ini ya. Bus-bus ini yang istilahnya itu memang dari pihak TikToknya sendiri ya, dari aplikasi ya nanti ini ya. Jadi bisa pakai HP, ya pakai aplikasi langsung nanti kita praktek nanti setelah ini teman-teman ya. Ini paling gampang adalah bus-bus ya. Kemudian kalau bisa dengan pakai Google Chrome juga bisa pakai HP ya.
Ini nanti levelnya juga udah beda lagi ya. Terus habis itu lewat Google Chrome, pakai PC atau pakai komputer. Nah, ini yang biasa nanti hampir sama dengan Meta Ads gitu ya. Jadi yang pakai laptop itu nanti hubungannya hampir sama dengan yang Meta Ads tadi. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk akun kita sendiri teman-teman ya, itu diharapkan kita memang harus benar-benar sehat akunnya ya, harus kuat ya supaya apa nanti tujuan kita itu bisa terkenal gitu ya. Jadi kalau sudah mulai rame, sudah mulai FYP itu kita tuh disebarluaskan terus sama pihak TikTok tuh ya. Video kita itu dilempar sana, lempar sini sampai kemana-mana gitu loh ya. Jadi orang tuh ya nggak kenal jadi kenal kita. Nah kita tuh akhirnya terkenal gitu loh di situ ya. Wes langsung lihat, oh lihat Mbak Dwi langsung klik Mbak Dwi. Oh lihat Pak Agus klik Pak Agus. Itu namanya kita udah terkenal Bapak Ibu ya. Nah akhirnya orang tuh ngelihatnya ilingnya, oh iling kafling, iling Mbak Dwi. Oh inget ini. Oh ya itu namanya branding. Oke. Untuk branding aku sendiri nanti ada beberapa cara juga teman-teman ya. Nanti pas praktek aja kelihatan nanti ya. Nah ini di TikTok S seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau TikTok S sendiri nanti ini yang sepertinya pakai Meta Ads ini kalau ini ya. Harus apa namanya? Yang di awal tadi saya bilang pakai laptop itu lebih bagus ya. Tapi kalau untuk yang kita push-push itu hanya pakai HP aja udah cukup. Nah, ini kan kita nggak perlu panjang lebar ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sudah punya akun yang namanya ini ya teman-teman ya. Apa namanya ini Kak? CapCut ya. Nah, CapCut ini kan untuk bikin VT nih Pak ya teman-teman ya. Jadi VT-nya nanti dibuat di CapCut aja, lebih enak, lebih gampang, lebih mudah karena banyak fasilitas tinggal klik-klik-klik gitu aja sih. Dan ini harus belajar Bapak Ibu ya. Nggak bisa kalau jenengan nggak belajar di sini nggak bisa, harus belajar ini kalau mau bisa bikin VT yang bagus. Lewat CapCut ini kan udah banyak template-nya, kan tinggal pilih ya. Mau yang seperti apa ada semua di sini nanti. Seperti itu. Nah, bikin videonya sendiri kalau untuk di TikTok itu ya semenit lebih boleh ya 1,5 menit juga boleh ya. Tapi kalau untuk yang iklan ad sendiri kita maksimal 1 menit, nggak boleh panjang-panjang tuh ya. Nanti kalau lebih dalam lagi kita ada kelas khusus ya Kak Nesya ya. Nah ini tips. Nah tipsnya membuat video ini ya Bapak Ibu sekalian teman-teman ya. Kita harus punya yang namanya 3 detik pertama itu yang menarik. Jadi yang bikin orang itu kadang penasaran gitu ya. Kadang bikin orang itu terkesima gitu ya. Orang-orang itu sekarang senangnya dengar suara saya. Suaranya katanya renyah gitu loh. Akhirnya video saya itu diklik gitu. Ada yang seperti itu. Terus pakai suara aja Mbak Dwi, terus enak, gak usah pakai musik. Nah, itu salah satu kenapa TikTok saya itu pakai suara semua rata-rata ya, jarang pakai musik. Terus kemudian memilih sound itu yang viral ya teman-teman ya. Jadi jangan memilih sound itu yang kesukaan kita, jangan. Pilih kan tuh ada tuh kalau di TikTok nanti ada yang namanya populer tuh tulisannya ya. Nah, itu yang dipilih-pilih. Ada yang berapa K, berapa M. Nah, itu yang pilih yang terbaik ya. Jadi usahakan soundnya yang viral, jangan sesuai kata hati nanti lagu yang sukaannya sedih-sedih ya, melo-melo. Setelah memilih sound yang jelas ya, yang viral maksud saya yang viral ya. Jadi yang sesuai ini harapannya TikTok seperti itu ya. Bedanya sama yang lain gitu, dia harus sesuai yang TikTok inginkan gitu tadi ya. Kemudian bikin caption yang jelas itu maksudnya judulnya ya. Nah, judul itu kenapa sih harus jelas? Misalkan yang jual tuh properti ya, paling tidak harapannya, oh rumah murah kayak rumah minimalis kayak, jangan lah judulnya nanti baju murah sangat, nah kan beda ya, masa baju sama TikTok sama properti gitu kan, nanti TikToknya marah-marah ini nggak cocok ini ngapain ini gitu ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Kalau VT-nya pupuk ya captionnya atau judulnya juga dunia perpupukan gitu ya, dunia obat-obatan gitu. Terus habis gitu kalau baju ya tentang baju ya, jangan sampai berubah dari jalurnya gitu ya. Kemudian durasinya juga maksimal 1 menit yang tadi saya bilang. Ini kalau buat yang di ads ya, nanti kalau yang dipakai laptop ya. Tapi kalau yang pakai di TikTok sendiri nanti bisa lama enggak apa-apa. 1 menit lebih, 30 menit boleh. Nah,
Ini waktunya praktek iklan nih.